Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kasihannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang mata di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terpentuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Lagu pujinya semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Ku mau bernyanyi, bertepuk tanganku mau menari, melompat tinggi ku mau bersyukur, memuji Tuhan. Kau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua. Dia buang ke api, push, buang ke jurang, push. Yesus angkat sakit Tuhan buang ke laut. Dia buang ke api, push, buang ke jurang, push. Let's praise Jesus. Oh, ku mau bernyanyi, bertepuk tanganku mau menari, melompat tinggi ku mau bersyukur. I love you, Lord. I love you, Lord. Yesus angkat sakit Tuhan buang ke laut, buang ke api, buang ke jurang. Aku bahagia, 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 bahagia.
Aku bahagia, 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 bahagia. Halo adik-adik. Shalom. Gimana nih adik-adik di rumah? Udah persiapan Natalan? Udah pasang pohon Natal belum di rumah? Kak Citra udah pasang belum? Udah. Tapi punya nggak ya Kak? Kak Ursula udah pasang. Bagus banget. Aku kayaknya nggak punya Kak. Oh nggak apa-apa. Natal kan bukan cuma tentang pohon. Natal bukan cuma tentang hadiah. Baju Natal Kak aku nggak punya. Sama Kak Ursula juga nggak pakai baju baru. Terus gimana dong Tapi kan Natalannya? ada sukacita dalam hati kamu. Betul. Iya Ada kan? kasih yang datang dari Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus itu yang paling penting. Betul adik-adik. Iya. Dan kalau nggak punya pohon Natal bisa berkreasi membuat pohon Natal. Iya, Coba bener cek di juga YouTube ya. ya. Oke adik-adik, karena ini sudah mulai aura Natal nih udah ada. Kita Udah ada nyanyi. wangi-wangi Natalnya nih. Betul. Kita nyanyi lagu Natal yuk adik-adik. Asik. Bangkit dulu Oh, dong. iya. Bangkit. Nyanyi sama-sama yuk. Kita belajar lagu bahasa Inggrisnya ya, Kak Citra ya. Angels we heard on high, sweetly raining o'er the plain, and the mountains in reply echo back their joyous strain. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Come to Bethlehem and see Him whose birth the angel sings. Come adore and bend the knee, Christ the Lord, the newborn King. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Dari awal ya adik-adik ya. Angels have on high, sweetly raining o'er the plains, and the mountains in reply echo back their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. In excelsis Deo. Oke adik-adik gimana? Udah terasa kan? Udah mulai terasa nih. Udah terasa semangat Semangat Natalnya ya. Natalnya. Oke, sebelum kita mau memuji Tuhan lagi, kita mau berdoa dong. Kau Ursula pimpin doa ya. Oke. Lipat tangannya, tutup matanya. Oke. Kita berdoa. Berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami mau ibadah lagi. Kami mau semangat, mau nyanyi, nyembah Tuhan. Kami pengen Tuhan diberkati Tuhan. Kami pengen rasakan hadirat Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga nanti mau dengerin firman Tuhan. Kami tahu hari ini kami pasti diberkatin, pasti diurapin sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekarang waktunya kami mau loncat, mau nari yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Ayo adik-adik olahraga. Pagi-pagi kita olahraga datang ya Tuhan Yesus, kita sambut. Goyang-goyang asik nih Kak Cinta. Siap ya. Ku bahagia Yesus lahir ke dunia. Ku bahagia Dia datang tebus dosaku. Ku bahagia Yesus lahir ke dunia. Ku bahagia Dia mengasihiku. Love, love, Christmas is about. Love, love, Christmas is about. Love, L-O-V-E. Love, love, Christmas is about. Love, love,
dari Tuhan Yesus, bukan? Kakak Ursula gimana? Oh, I've got love from Jesus Christ. Oke, semuanya sudah dapat cinta dan kasih dari Tuhan Yesus. Yes. Nah, saatnya kita mau mendengarkan teman kita yang mau berdoa syafaat. Yuk sama-sama kita dengarkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk gereja kami GBI Pangkalan Jati. Berkati gereja kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Oma Susi dan keluarga. Lindungi Oma Susi dan keluarganya. Dan berkati juga semua waktu gembalanya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu supaya boleh mengajar kami walaupun secara online. Berkati malaikat Tuhan Yesus dan berkati kami anak-anak sekolah minggu supaya akan takut akan Engkau. Berkati juga negara kami dan presiden dan wakil sampai ke tingkat terendah. Pulihkan negara kami dari COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, teman kita sudah berdoa syafaat. Saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita siapkan hati kita, duduk yang manis. Yuk, kita menyembah Tuhan sama-sama. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku.
Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur sebab Engkau sangat dan teramat baik buat kami. Engkau lahir ke dunia untuk kami ya Tuhan. Karena Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Kami mau siapkan hati kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan. Kami juga mau mengasihi Engkau seperti Engkau mengasihi kami. Ajar kami mengerti setiap firman yang diberikan oleh kakak sekolah minggu. Berikan kami hikmat-Mu. Dan biar Roh Kudus bekerja atas adik-adik dimanapun adik-adik berada. Tuhan jamah dan Tuhan urapi. Tuhan berikan kesehatan yang sempurna. Tuhan berikan sukacita dan damai sejahtera dimanapun adik-adik berada. Terima kasih Tuhan, kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang sedang sedih Tuhan berikan sukacita. Dan Tuhan menjamah, menjawab setiap pergumulan dan doa adik-adik saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik, shalom semuanya adik-adik yang di rumah. Wah, puji Tuhan. Gimana nih kabar adik-adik yang di rumah? Pada seneng? Coba yang merasa senang hari ini boleh angkat tangannya di atas. Coba Katia mau lihat ada berapa anak sekolah minggu yang merasa senang hari ini. Wah, ada 5.000 anak sekolah minggu yang tunjuk tangan semuanya. Wah, boleh tepuk tangan semuanya. Coba Katia mau nanya lagi, siapa yang di sini merasa sedih hari ini? Siapa? Aduh, jangan merasa sedih dong adik-adik. Kan kita udah memasuki bulan apa? Bulan Desember. Jadi kalau mau masuk ke bulan Desember itu, hati kita tuh harus merasa senang. Jangan merasa sedih. Betul nggak adik-adik? Karena apa? Karena kita mau menyambut kelahiran Juru Selamat kita. Jadi kalau kita mau menyambut Juru Selamat kita harus merasa apa? Merasa sedih apa senang? Merasa senang. Nah, benar. Jadi adik-adik yang di rumah, kalau ada yang merasa sedih, jangan sedih lagi ya. Harus merasa senang. Oke, adik-adik di rumah? Oke semuanya. Hari ini adik-adik, Katia mau cerita tentang Maria dan Marta. Tentang siapa? Tentang Maria dan Marta. Adik-adik bisa baca di Alkitab pada kitab Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Adik-adik bisa baca di Alkitab cerita tentang Marta dan Maria. Oke adik-adik, kalian penasaran dengan ceritanya? Yuk sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini dengan sikap yang baik adik-adik. Sahabat-sahabat Yesus. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Suatu hari Yesus mengunjungi sahabat-sahabatnya yang bernama Maria, Marta, dan Lazarus. Marta sibuk menyiapkan makanan. Tetapi Maria duduk dan mendengarkan Yesus berbicara. Marta menjadi marah dan ia protes. Mengapa Marta marah ya? Yesus, Engkau tidak peduli kalau Maria membiarkan aku mengerjakan semua sendiri. Suruhlah Maria membantuku. Kata Yesus, Marta, Marta,
Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Apa yang Maria pelajari dariku tidak bisa diambil darinya. Wah, gimana adik-adik tengah firmannya? Bagus bukan? Menarik? Dan pastinya adik-adik di rumah merasa apa? Merasa terberkati. Oke adik-adik, Katia mau review untuk tayangan yang tadi nih adik-adik. Tadi kan di firman Tuhan diceritakan Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan, lalu tiba di sebuah perkampungan. Lalu seorang perempuan bernama Marta menyambutnya di rumahnya dan menerima Tuhan Yesus dan murid-muridnya di rumahnya. Lalu Marta mempunyai saudara yang bernama siapa? Bernama Maria. Maria dan Marta. Lalu Maria datang, lalu duduk di samping Tuhan Yesus dengan sikap yang terbaik. Dia mendengarkan semua perkataan Tuhan Yesus. Dia simak semua yang baik-baik perkataan Tuhan Yesus sambil menyimaknya dengan baik, dengan posisi yang terbaik. Sedangkan berbeda dengan Marta. Apa yang dilakukan dengan Marta? Ayo coba tebak adik-adik. Kan tadi adik-adik sudah dengar firman Tuhannya. Apa? Iya, dia sibuk sendiri melayani seorang diri. Dia sibuk ke sini, dia sibuk ke sana. Sambil menggerutu, aduh, ya ampun saudaraku Maria, harusnya dia membantu aku juga. Malah aku nih yang sibuk sendiri. Dan akhirnya Marta menghampiri Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia untuk membantu aku. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri sendiri dengan segala perkara adik-adik. Sikap yang diambil Maria lebih baik. Dia mendengarkan perkataan Tuhan Yesus dengan menyikapi dengan baik. Dia mendengarkan dengan tekun, berbeda dengan Marta. Dia sibuk ke sana, dia sibuk ke sini. Berbeda sekali dengan Maria adik-adik. Nah adik-adik, sama loh dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalkan kalau kita kayak gini nih, lagi dengerin Katia nih, dengerin bawa firman Tuhan. Sikap adik-adik gimana? Tadi kan Katia udah nanya di awal. Kalau sikap yang baik gimana? Ngerjain PR? Atau sambil main handphone? Atau sambil makan? Atau mendengarkan dengan baik? Siapin Alkitabnya, siapin hatinya, siapin dirinya dengan baik. Coba sikapnya yang mana? Sikapnya yang baik. Tidak sibuk sendiri. Kita kan mau mendengar firman Tuhan. Mau dengerin kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau mau mendengar firman Tuhan, kita harus menyiapkan hati kita yang terbaik dan sikap yang terbaik. Karena kita mau apa? Mau ketemu sama Tuhan Yesus. Mau dengerin perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Kalau dengerin perkataan-perkataan Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus dan nanya di awal. Kalau sikap yang baik gimana? Ngerjain PR? Atau sambil main handphone? Atau sambil makan? Atau mendengarkan dengan baik? Siapin Alkitabnya, siapin hatinya, siapin dirinya dengan baik. Coba sikapnya yang mana? Sikapnya yang baik, tidak sibuk sendiri. Kita kan mau mendengar firman Tuhan, mau dengerin kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau mau mendengar firman Tuhan, kita harus menyiapkan hati kita yang terbaik dan sikap yang terbaik. Karena kita mau apa? Mau ketemu sama Tuhan Yesus, mau dengerin perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Kalau dengerin perkataan-perkataan Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus, harus sikap yang baik atau sikap yang tidak baik? Harus sikap yang apa? Iya, harus sikap yang baik. Karena kita mau mendengarkan firman Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Jadi harus posisinya yang baik dan siapkan hati kita. Karena apa adik-adik? Kita harus memprioritaskan Tuhan dalam segala hal. Jangan sibuk sendiri. Jangan kalau disuruh sama mama gini. Angel, coba kamu dengerin firman Tuhan yang baik dong. Jangan sambil main handphone, jangan sambil makan. Terus Angel harus sikapnya gimana? Harus yang nurutin perkataan mama papanya. Harus sikap yang baik. Oke, harus ditaruh semua makanannya, harus disiapin Alkitabnya karena mau dengerin firman Tuhan. Nah, kayak gitu adik-adik. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita.
harus memprioritaskan Tuhan di dalam segala hal. Oke adik-adik yang di rumah, gak kerasa kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tentang apa tadi adik-adik? Tentang Maria dan Marta. Adik-adik jangan lupa baca lagi ya di Alkitab ya. Oke, sekarang kita udah dengerin firman Tuhan. Sekarang Katya undang untuk adik-adik yang di rumah, kita mau bersatu dalam doa. Oke adik-adik, kita siapkan hati kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kami semua mengucap syukur Tuhan untuk hari ini karena Engkau masih memberikan kami kesehatan ya Tuhan, sehingga kami dapat beribadah serta mendengarkan isi firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah beribadah dan sudah mendengarkan isi dari hati-Mu Bapa. Biarlah Tuhan firman-Mu ini bertumbuh ya Tuhan dalam kehidupan adik-adik kami yang di rumah, dan biarlah kita selalu memprioritaskan Engkau ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami semua sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Happy Sunday adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Salam teman-teman, etafal hari ini diambil dari Matius 6 ayat 33. Bunyinya adalah, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk membuat kreativitas. Nah, apa saja yang kita perlukan adik-adik? Ada kertas HPS 2 lembar. Fungsinya untuk menggambar dan menulis ayat hafalan adik-adik. Ada pensil, ada penghapus, ada pensil warna. Kalau nggak punya, boleh pakai krayon puter ya adik-adik. Terus ada kertas origami, ada pulpen, ada gunting, ada double tip, ada piring plastik atau styrofoam boleh yang besar, boleh yang kecil kalau nggak punya ya adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita mulai. Pertama-tama kita membuat gambar ya adik-adik, atau membuat pola orang yang lagi sibuk dengan urusan yang seperti yang dilakukan oleh Marta. Contohnya orang yang lagi main bola, main layangan. Nah sebenarnya kakak sudah ada polanya adik-adik, seperti ini. Nih kakak udah bikin polanya adik-adik ya. Ada orang main bola, main layangan, main boneka, baca buku, berenang, main mobil-mobilan, main game, tidur, makan. Nah, semua yang mereka lakukan ini adik-adik sama seperti yang dilakukan oleh Marta yang sibuk dengan urusannya, bukan mencari Tuhan ya adik-adik. Nah, setelah itu adik-adik, baru kita warnain semua gambar ini adik-adik ya. Nih, setelah kita warnain adik-adik, baru kita gunting ya adik-adik. Contohnya yang sudah digunting ya adik-adik ya. Gambarnya tadi semuanya sudah digunting. Nah setelah itu adik-adik, setelah kita gunting, baru kita tempelkan. Ambil piring plastik atau styrofoam ya adik-adik ya. Baru kita kasih double tip di belakang sini. Kasih double tip di belakang sini adik-adik. Nah, kita buka double tipnya, kita tempel di sini. Nah, kita buka double tipnya, kita tempel ya adik-adik. Kita tempel di sini. Nah, sama semua gambar yang sudah kita potong tadi adik-adik, kita boleh tempelin di pinggir-pinggirnya ini. Nah itu kita ambil kertas origami, kita lipat seperti ini adik-adik. Nah
Kita potong. Kita potong. Baru kita potong lagi di sini ya adik-adik ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita potong, kita buka, kita potong lagi adik-adik. Seperti ini. Nah, yang satu kita potong untuk lebih pendek. Ini menunjukkan jam yang lebih pendek ya adik-adik, jarum jam yang lebih pendek. Nah, kita potong seperti ini ya adik-adik. Baru kita kasih lem di sini, double tip boleh. Baru kita tempel di sini adik-adik. Nah, begitu juga dengan yang kertas yang hijaunya kita ambil, kita lipat lagi, kita potong. Potong kecil-kecil ya adik-adik, sampai 12 potongan. Karena menunjukkan jarum jam ada 12. Nah, sama semuanya adik-adik seperti ini sampai 12. Nanti kasih double tip, baru adik-adik boleh tempelin di sini. Seperti ini ya adik-adik. Nah, adik-adik sebenarnya kakak sudah ada contohnya yang sudah jadi adik-adik. Nah, adik-adik contohnya ini ya udah jadi seperti ini hasilnya. Nah, ayat hafalannya ada di Matius 6 ayat 33. Nanti di sini adik-adik bisa tempelkan setelah ditulis ya adik-adik ya. Nah, mereka semuanya ini sibuk dengan urusannya sendiri sama seperti Marta. Tetapi Maria diam di kaki Tuhan. Dia mencari Tuhan terlebih dahulu adik-adik. Maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Nah, itu yang dilakukan oleh Maria adik-adik. Oke adik-adik, selamat mencoba. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.